Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Bagaimana? Kalian sudah siap? Baiklah, sebelum pembelajaran pada pagi hari kita mulai, marilah kita berdoa dengan harapan semoga kita bisa diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, jangan lupa sebelumnya kalian persiapkan dulu satu lembar kertas, karena nantinya di setiap slide yang Bapak tampilkan, Bapak akan berikan kesempatan kalian untuk memahami materi tersebut dan setelah itu akan dimunculkan soal di bawahnya. Kalian cukup tulis jawabannya semisal nomor 1A, 2B, 3C, 4D. Lalu nanti kalian tuliskan jawaban itu pada Google Form yang akan Bapak kirimkan. Oke, jadi kalian harus memperhatikan pembelajaran ini mulai awal sampai akhir dengan teliti. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah ada 6 bidang. Yang pertama adalah bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah penertiban administrasi pemerintahan. Yang ketiga, politik dan militer. Yang keempat, ekonomi. Dalam hal ini adalah perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Yang kelima adalah seni budaya, dan yang keenam adalah seni sastra. Nah, dari masing-masing bidang ini akan kita uraikan satu persatu. Pengembangan ilmu pengetahuan itu dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau adalah seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkannya untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintahan melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di antaranya pada masa itu ilmu yang berkembang adalah ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu kimia, ilmu botani atau ilmu membahas tentang tanaman atau tumbuhan, astronomi, ilmu yang membahas tentang perbintangan atau angkasa, lalu ilmu matematika dan sebagainya. Setelah ini Bapak tampilkan slide ini, kalian amati, kalian pahami kurang lebih selama 1 menit. Setelah 1 menit berlalu, kalian akan muncul satu soal dengan durasi waktu 30 detik. Silahkan kalian kerjakan. Dan alur ini akan terus berjalan sampai akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sekarang silakan dikerjakan soal pertama atau pertanyaan pertama.
Selanjutnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan tentang faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan bisa berkembang dengan pesat. Jadi pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Maksud asimilasi di sini adalah adanya pertemuan atau pertukaran budaya atau bahasa dan pengetahuan, di mana pada masa itu seperti dijelaskan pada materi sebelumnya bahwasanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu beliau sangat mempunyai perhatian yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, sehingga pada masa itu beliau dengan kerjasama para ilmuwan-ilmuwan untuk menerjemahkan berbagai ilmu ke dalam bahasa Arab, sehingga dari situ terjadilah asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua adalah gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Semisal ada ilmu dari Yunani, ilmu dari Persia, ilmu dari India, ada berbagai macam ilmu itu ditranslate, diterjemahkan dalam bahasa Arab sehingga nantinya bisa dipelajari oleh masyarakat pada masa itu. Pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Nah, pendirian Baitul Hikmah ini dipelopori atau didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang kemudian terus dikembangkan sampai pada pemerintahan Abdullah al-Makmun putra Harun ar-Rasyid. Dan Baitul Hikmah ini bukan hanya sebagai pusat kajian ilmu atau perpustakaan di Baghdad saja, melainkan di seluruh dunia menjadi pusat perpustakaan atau ilmu pengembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Selanjutnya adalah pembentukan Majelis Munazarah, yakni pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Jadi selain ilmu tentang umum, pada masa itu juga berkembang atau dibentuknya Majelis Munazarah, yaitu sebagai pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan dan suatu persoalan keagamaan yang mungkin belum ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis, dan disitu dibahas dalam Majelis Munazarah. Selanjutnya silahkan kalian pelajari materi ini dalam kurun waktu 1 menit. Setelah itu kalian kerjakan soalnya. Ini soal kedua, silakan dikerjakan, dipahami soalnya ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni penerapan administrasi pemerintahan. Nah, dalam bidang administrasi pemerintahan, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah diangkatlah wazir atau perdana menteri yang bertugas untuk membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, wazir dibantu oleh beberapa departemen. Yang pertama adalah Diwanul Kharij, yaitu Departemen Luar Negeri. Kalau di Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, Diwanul Ziman adalah Departemen Pengawasan Urusan Negara. Yang ketiga adalah Diwanul Jundi atau Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat, Diwanul Akaroh atau Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Dan yang kelima adalah Diwanul Rasail atau Departemen Pos dan Telekomunikasi.
Kalau di Indonesia, Dewan Rasal ini disebut dengan Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Oke, selanjutnya silahkan dipahami materi ini kurang lebih selama 1 menit. Selanjutnya adalah pengangkatan Ra'isul Kitabah atau Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Ra'isul Kitabah dibantu oleh 5 khatib atau sekretaris, yaitu yang pertama Khatib Rasail atau Sekretaris Bidang Persuratan, yang kedua Khatib Kharaj atau Sekretaris Bidang Perpajakan dan Kas Negara, yang ketiga Khatib Jundi, yakni Sekretaris Bidang Kemiliteran, Pertahanan dan Keamanan, yang keempat Khatib Qadha atau Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan, dan yang kelima adalah Khatib Syurtah, Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Silakan dipahami materinya selama 1 menit. Oke, pertanyaan nomor 4 silahkan dikerjakan. Selanjutnya, yakni pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir. Ini kalau di Indonesia itu sama istilahnya adalah gubernur yang memimpin masing-masing wilayah provinsi. Untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, di bawah gubernur dibentuk pemerintah desa atau qaryah yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Kalau di Indonesia, maka di bawahnya gubernur adalah ada wali kota dan juga bupati. Tapi kalau pada masa Daulah Abbasiyah, di bawahnya gubernur adalah Syekhul Qaryah atau kepala desa.
Selanjutnya pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum, seperti Al-Qadhi, mengadili perkara agama, dan hakimnya disebut dengan Qadhi. Yang kedua, Al-Hisbah, mengadili perkara umum, baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut Al-Mustahsib. Dan yang ketiga adalah An-Nazar fil Mazalim, pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadhi atau Al-Hisbah, hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Nah, ini sistemnya hampir sama dengan di Indonesia. Silahkan dipahami materi ini kurang lebih selama 1 menit. Silakan dikerjakan pertanyaan nomor 5. Selanjutnya dalam bidang politik dan militer. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain atau negara tetangga. Di antaranya yang pertama adalah menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Adapun tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Karena Daulah Umayyah masih ada garis keturunan yang masih hidup yang mendirikan Daulah Umayyah yang kedua di wilayah Andalusia Spanyol. Selanjutnya menjalin hubungan dengan Afrika Barat, tujuannya adalah untuk menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Silakan dipahami materinya kurang lebih selama 1 menit. Pertanyaan nomor 6. Selanjutnya, dalam bidang politik dan militer, ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik dan militer. Periode pertama
atau pada tahun 750 sampai 847 Masehi, yakni kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Jadi ini pada masa pemerintahan khalifah pertama dan yang kedua. Yang kedua adalah pada periode 847 sampai 946 Masehi. Periode ini kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Jadi orang-orang Turki di sini memegang beberapa posisi penting yang mana mereka bisa mempengaruhi kebijakan politik dari Daulah Abbasiyah. Periode ketiga yakni pada tahun 946 sampai 1094 Masehi. Pada masa ini munculnya kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah, sekaligus mengakhiri pengaruh dari orang-orang Turki. Selanjutnya periode keempat, yakni pada tahun 1094 sampai 1258 Masehi, pemerintah Daulah Abbasiyah di bawah kendali orang-orang Seljuk dari Turki. Nah, pada masa inilah khalifah pada masa itu tidak memiliki kekuasaan. Jadi khalifah pada masa itu hanya diberi kewenangan untuk memerintah atau mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, sedangkan terkait dengan politik dan militer dan lainnya itu semua di bawah kendali orang-orang Seljuk dari Turki. Dan juga pada tahun ini pula lah pemerintahan Daulah Abbasiyah berakhir, di mana pada masa itu ada serangan dari Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang akhirnya mengakhiri pemerintahan dari Daulah Abbasiyah. Silahkan dipahami materinya kurang lebih selama 1 menit. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Yang pertama dari sektor perdagangan. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi, yakni pada tahun 775 sampai 785 Masehi memerintah. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit atau berhenti sementara antara wilayah timur, jadi pedagang-pedagang dari wilayah timur dan dari wilayah barat, banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu, ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Seiring itu, terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. Silahkan dipahami materi kurang lebih selama 1 menit.
Sektor perindustrian. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufah merupakan pusat industri tekstil. Industri pakaian dari sutra bersulam ditempatkan di kota Damaskus, yang pusat kerajaan sutranya berada di Kazakhstan. Dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas ukir. Silahkan dipahami kurang lebih selama 1 menit. Silahkan dikerjakan pertanyaan nomor 9. Selanjutnya dari sektor pertanian. Pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, istri Khalifah Ratu Zubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang dalam kunjungannya ke Mekah dan Madinah. Atas usulan permaisuri, Khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota suci itu sejahtera. Untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah, maka bendungan itu diberi nama Bendungan Zubaidah. Silakan dipahami materi kurang lebih selama 1 menit. Silakan dikerjakan pertanyaan nomor 10. Selanjutnya dari bidang seni budaya, kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi atau pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Apalagi setelah kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India, Bizantium, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung,
masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India untuk mendesain bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang-orang Abbasiyah. Bukti dari kemajuan peradaban arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah, yakni masih dapat ditemukan sampai saat ini dari keindahan gedung-gedung istana, masjid, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Silakan dipahami materi selama kurang lebih 1 menit. Silakan dikerjakan pertanyaan nomor 11. Selanjutnya dari seni tata kota, Baghdad dibangun pada tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah yang kedua, yakni Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan sekitar 100.000 orang ahli bangunan yang terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lainnya yang didatangkan dari Suriah, Iran, Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah yang lainnya. Kota Baghdad dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawwarah. Dikelilingi 2 lapis tembok besar dan tinggi. Bagian bawah selebar 50 hasta dan bagian atas 20 hasta. Tingginya 90 kaki atau kurang lebih 27,5 meter. Di luar tembok dibangun parit yang dalam yang berfungsi ganda sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Di tengah kota dibangun istana khalifah diberi nama Qasrul Zahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan di samping istana. Di tengah kota dibangun istana khalifah diberi nama Qasrul Zahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan. Di samping istana dibangun pula Masjid Jami Al-Mansur. Silakan materi dipahami kurang lebih selama 1 menit.
Selanjutnya dari seni tata kota. 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Khalifah Al-Mutasim Billah pada tahun 833 sampai 842 Masehi membangun kota Samara. Di dalam kota ini terdapat istana yang indah dan megah, masjid raya, taman kota dengan bunga-bunga yang indah, dan alun-alun. Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, dibangun pula pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik. Selain pembangunan di kota-kota tersebut, dua kota suci umat Islam Makkah dan Madinah juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur para penguasa Daulah Abbasiyah, terlebih Masjid Al-Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Menurut tradisi, setiap pengusaha muslim pada masanya masing-masing turut ambil bagian dalam renovasi dan pembangunan dua masjid suci kebanggaan umat Islam tersebut. Silakan dipahami materi kurang lebih selama 1 menit. Silakan dikerjakan pertanyaan nomor 13. Misalnya dari bidang seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal pada saat itu. Yang pertama adalah Abu Atiyah yang hidup pada tahun 760 sampai 841 Masehi. Yang kedua Abu Nawas, yakni yang hidup pada tahun 741 sampai 794 Masehi. Yang ketiga adalah Abu Tamam, beliau wafat pada 847 Masehi. Dan yang kelima Al-Buhturi, beliau hidup pada tahun 821 sampai 900 Masehi. Yang kelima adalah Al-Muntanabi yang hidup pada tahun 961 sampai 967 Masehi. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita Abu Nawas tentang 1001 malam atau Alfu Lailah wal Lailah yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Namun di sini yang perlu Bapak tegaskan bahwasanya tidak semua cerita yang ada dalam kisah 1001 malam yang menceritakan tentang kecerdasan dari Abu Nawas yang bisa mengakali setiap ujian atau tebakan dari Khalifah Harun ar-Rasyid, melainkan ada beberapa yang benar, ada beberapa yang cerita itu adalah cerita karangan dari seseorang. Pada dasarnya Khalifah Harun ar-Rasyid itu adalah orang yang sangat cerdas dan pandai. Begitupun juga Abu Nawas. Jadi terkait dengan cerita menyatakan bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid selalu kalah melawan Abu Nawas itu tidak sepenuhnya benar, melainkan ada beberapa yang mungkin bisa kita petik hikmahnya. Jadi cerita itu ada yang sebagian benar, ada yang sebagian itu sudah diubah oleh beberapa orang dengan adanya kepentingan di dalamnya. Yang pasti kepentingan itu adalah kepentingan yang tujuannya baik dalam artian mengambil hikmahnya saja. Selanjutnya silakan dipahami materi ini kurang lebih selama 1 menit.
Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan melakukan pembelajaran melalui video conference, yakni Google Meet, yang tujuannya yang pertama membahas tentang evaluasi dari hasil ulangan harian. Yang kedua adalah membahas terkait dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komen. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.